Shalom, selamat pagi anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan. Salam Tribi, be smart, be kind, dan be happy. Senang sekali rasanya di dalam keseharian kita pada hari ini. Kembali kita berjumpa di dalam program ibadah online Sabtu Ceria. Bapak ingin mengingatkan kepada kita untuk selalu ingat akan Tuhan, bagaimana Tuhan selalu memelihara dalam kehidupan kita. Mari untuk kesempatan hari ini kita memanfaatkan waktu sejenak, kita beribadah bersama-sama kepada Tuhan, kita mau memuji Dia, kita mau mendengarkan firman Tuhan, dan nantinya kita mau belajar dari firman Tuhan. Mari sebelumnya saya mengajak kita untuk masuk dalam saat teduh kita mulai. Amin. Tuhan adalah Allah yang luar biasa, yang tidak memandang keberadaan engkau dan saya. Namun Ia mengasihi kita dengan kasih yang tulus, dengan kasih yang besar. Oleh sebab itu, kita hadir, kita ada dengan satu tujuan untuk menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita tunaikan tugas tanggung jawab kita sebagai makhluk ciptaannya yang memuji, menyembah nama Tuhan. Saya akan mengajak kita semua untuk menyanyikan satu pujian. Bernyanyi bagimu selama aku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka
Demikian tadi kita sudah bernyanyi bersama-sama bagaimana kita melihat di dalam pujian tersebut bahwa hidup kita seharusnya hidup yang bermazmur, memuji Tuhan selagi kesempatan itu ada. Mari anak-anak, dalam kesempatan ini tentunya kita tidak mau lewatkan, kita akan belajar firman Tuhan. Silakan dibuka Alkitabmu di dalam kitab Kejadian pasalnya yang ketiga, ayat yang pertama dan seterusnya. Nah, kita akan belajar dari kejadian ini. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai renungan, mari terlebih dahulu kita berdoa kembali, menyerahkan firman Tuhan, supaya apa yang kita pelajari hari ini sungguh dapat kita terapkan, kita dengar, dengan kita simak dengan baik. Mari kita berdoa. Allah yang kami puji dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau belajar lebih jauh, lebih banyak tentang firman-Mu, karena kami tahu bahwa hanya firman-Mu lah yang menjadi panutan hidup kami, yang dapat menolong kami untuk menjalani kehidupan kami yang mampu dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati anak-anak hamba di rumah dan hamba sendiri yang ada di tempat ini, supaya Tuhan menolong kami, dewan guru yang ada, kami semua boleh beribadah kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu, berkati firman-Mu, supaya boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, hari ini seperti yang saya bilang tadi, di dalam kesempatan ini firman Tuhan diambil dalam kitab Kejadian pasalnya yang ketiga. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik, kejadian ini menceritakan tentang kejatuhan manusia di dalam dosa. Tentu ini merupakan peristiwa yang sangat ngeri yang pernah terjadi di dalam sejarah, di mana manusia pernah gagal, dan sampai hari ini kegagalan itu terus berulang-ulang kita alami, kita rasakan, dan bahkan akibatnya engkau dan saya hari ini juga mendapatkan hukuman yang sama seperti apa yang sudah dilakukan oleh manusia terdahulu. Tapi pada hakikatnya kita tidak mau menyalahkan Adam dan Hawa. Namun kalau kita berada di posisi mereka, mungkin kita lebih buruk dari mereka berdua. Nah, tetapi pada saat ini kita mau belajar bagaimana kita menyikapi hal ini. Bagaimana kita, engkau dan saya, adalah bagian dari rencana Allah dalam penyelamatannya bagi keselamatan kita hidup yang kekal. Nah, tema kita hari ini berbicara tentang jalan keselamatan. Nah, adanya Kejadian pasal 3 ini mencatat awal mula di mana manusia jatuh dalam dosa. Dimulai dari situlah program atau rencana karya keselamatan yang Tuhan mau jalankan bagi manusia. Setelah manusia jatuh dalam dosa, maka rencana keselamatan itu mau tidak mau harus Allah laksanakan. Karena manusia seperti halnya ciptaan yang lain adalah ciptaan yang sangat berharga. Nah, oleh sebab itu kita mengetahui terlebih dahulu ciptaannya. Kita tahu di awal Kejadian Tuhan menciptakan segala sesuatunya yang ada dalam dunia ini. Nah, sampai pada akhirnya manusia diciptakan oleh Tuhan. Nah, manusia inilah ciptaan Tuhan yang merupakan mahkota, ciptaan Allah yang begitu mulia dan memiliki kehendak bebas. Karena ciptaannya itu diciptakan sesuai gambar dan rupa Allah sendiri yang memiliki kehendak bebas. Namun dengan kehendak bebas itulah ternyata manusia mengkhianati atau memilih untuk tidak taat kepada Allah itu sendiri. Manusia memberontak kepada Allah, manusia tidak taat kepada perintah Allah. Nah, manusia sebagai ciptaan ingin menjadi sama atau serupa dengan Sang Pencipta. Ini adalah awal dari kejatuhan itu sendiri. Manusia tergoda untuk sama menjadi seperti Allah, tidak menyadari keberadaannya sebagai ciptaan. Nah, akibatnya apa yang dialami oleh manusia? Manusia mengalami jatuh di dalam dosa, bahkan maut. Nah, berbicara maut, maut itu adalah kematian secara fisik maupun rohani secara kekal. Nah, bukan hanya itu saja akibat dari dosa. Manusia memiliki hubungan yang terputus dengan Allah. Kemudian manusia juga mengalami masalah dengan sesamanya dan juga dirinya sendiri, bahkan dengan ciptaan yang lain
dan dengan lingkungan yang lain menjadi rusak. Nah, kemudian hidup penuh dengan ketakutan dan juga penuh dengan penderitaan. Itulah yang dialami manusia ketika ia jatuh dalam dosa dan dikatakan mati atau mengalami maut itu sendiri. Nah, meskipun demikian, anak-anak sekalian, di dalam kitab Kejadian ini menceritakan ada kasih karunia Allah yang ia anugerahkan kepada kita. Jadi, apa alasan Tuhan masih mau menyelamatkan engkau dan saya? Itu hanya karena semata-mata kasih karunia Tuhan yang begitu besar, yang mengasihi kita tanpa ada hal-hal yang baik dari diri kita. Ia mengasihi engkau dan saya karena ia adalah Allah yang penuh dengan kasih. Nah, untuk merespon hal demikian, maka kita perlu menyikapkan sikap kita yang menyadari bahwa kita manusia yang berdosa patut diselamatkan oleh Tuhan. Nah, inilah dasarnya kenapa kita harus mengerti, memahami, dan sadar keberadaan Tuhan dalam hidup kita. Kita harus tahu bahwa kita adalah manusia berdosa yang perlu karya penyelamatan dari Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Nah, setelah kita percaya kepada Yesus, maka pasti dan dijamin engkau dan saya akan memiliki hidup yang kekal tersebut. Nah, Kejadian mencatat manusia jatuh dalam dosa. Kemudian di dalam perjanjian baru, karya Allah digenapi melalui karya Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Ia mati mengorbankan dirinya untuk menebus dosa-dosa kita. Belajar dari sejarah yang sudah berlalu. Memang kita pernah jatuh dalam dosa. Mari kita tidak mau ulangi itu semua. Kita tidak mau menyalibkan Tuhan yang kedua kalinya. Tapi kita mau memberikan hidup kita untuk melayani Tuhan dengan karunia-karunia yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita. Mari kita belajar menyenangkan hati Tuhan dengan mulut kita, dengan pikiran kita, dengan tindakan kita, dengan keberadaan kita. Kita mau persembahkan kepada Tuhan. Engkau masih muda, saya juga ada di tempat ini. Mari kita berkreasi, berkarya untuk memuliakan nama Tuhan. Sejauh ini apa yang sudah kita lakukan, perbuatan untuk Tuhan, mari kita evaluasi. Apakah kita sudah pantas dan layak untuk menerima yang namanya keselamatan, dan kita semua menghargai apa yang sudah Tuhan karyakan bagi kita? Itu tergantung respon kita. Saya hanya bisa mengajak kita semua untuk percaya, believe in God, percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita semua. Demikian firman Tuhan yang kiranya hari ini sungguh memberikan kepada kita pengetahuan dan firman bahwa kita adalah manusia yang berdosa, memerlukan keselamatan, dan kita semua pasti selamat jika kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, salam Tribi. Be smart, be kind, dan be happy. Tuhan Yesus memberkati.